Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1003 Membangkitkan. Kekuatan payung jiwa langit sangat hebat dan sulit untuk ditandingi. Kekuatan Heaven Demon Sword sangat mendominasi, bisa menembus segalanya, juga tak tertandingi. Keduanya sangat kuat. Hanya saja, jika terjadi tabrakan yang kuat, pasti ada cedera, dan semua orang tidak bisa memprediksi siapa yang akan mati. Pada saat ini, semua orang yang hadir menahan nafas, menatap kejadian ini dengan gugup, dan menunggu hasil akhirnya. Suara gemuruh. Cahaya pedang yang memanjang dari Heaven Demon Sword menghantam dinding darah, dan terdengar suara keras. Tiba-tiba, terjadi ledakan, lantai mulai berguncang, seperti ada badai yang melonjak, dan semuanya jatuh. Dampak dari dua serangan kuat ini sangat ganas, sangat kuat, seperti gelombang langit, dan mulai menyerang ke segala arah. Orang-orang yang bertahan di tempat kejadian relatif kuat, tetapi dalam menghadapi serangan yang kuat itu, mereka tetap merasa panik yang luar biasa. Setelah melepaskan kekuatan penuh mereka langsung memasang pertahanan. Pada saat yang sama mereka dengan cepat mundur, menjauhi medan perang seperti melarikan diri. Di area medan perang, ada ledakan keras lainnya, sangat mengejutkan. Bisa terlihat dinding besar yang dipenuhi dengan darah, tetapi pedang panjang Heaven Demon Sword mulai patah inci demi inci, meledak dan menghilang sedikit demi sedikit, pada akhirnya semuanya hancur. Begitu pedang hancur, dinding darah menyapu ribuan pasukan dan dengan cepat menyerang ke arah Dimas Wu. Tubuh Dimas Wu yang menjulang tinggi terpaksa menunduk lagi dari serangan dinding darah besar, wajahnya tetap tenang. Saat penonton melihat hal ini, mereka sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Dimas Wu mampu melawan serangan dari payung jiwa langit Arisun Gong. Serangan Heaven Demon Sword yang kuat ini benar-benar mengejutkan hati semua orang, dan membuat semua orang menjadi lebih tegang. Hati setiap orang mulai melonjak, dan mata mereka terus memancarkan cahaya terang. Setelah Dimas Wu mundur sebentar, matanya tiba-tiba basah kuyup, dan dia berkata dengan dingin, "Sepertinya pemahamanmu tentang payung jiwa sakti cukup dalam." Ketika dia selesai berbicara, Dimas Wu tiba-tiba terhenti, dan kemudian melayang ke langit. Dalam sekejap mata, dia melompat ke udara. Lalu, dia tiba-tiba mengangkat Heaven Demon Sword dan menebas dengan keras. Kali ini, Dimas Wu tidak sopan lagi. Kekuatan Arisun Gong dan payung jiwa langit sedikit melebihi ekspektasi Dimas Wu, sehingga Dimas Wu harus bersikap serius. Dia meledakkan semua kekuatannya. Sekali dia mengibaskan Heaven Demon Sword, bumi mulai retak. Kekuatan ledakan yang sangat kuat menghancurkan segalanya, dan menabrak dinding besar darah yang dimainkan oleh payung jiwa langit Arisun Gong. Suara ledakan. Detik berikutnya, terdengar ledakan, petir dan Heaven Demon Sword menabrak dinding darah, menghancurkan dengan dahsyat. Semua hal bisa dilakukan dengan Heaven Demon Sword, tidak terkecuali dinding besar darah. Gemuruh. Hanya terdengar suara gemuruh, dinding darah besar, seperti dinding besar yang runtuh, langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi pecahan darah kecil, mengambang, perlahan jatuh dan menjadi debu. Dimas Wu di atas langit melihat dinding darah yang sudah dihancurkan, tetapi dia tidak berniat untuk berhenti di situ. Seluruh tubuhnya tiba-tiba berbalik, memegang Heaven Demon Sword dengan kedua tangannya, dan bergerak dengan cepat di udara. Pada saat yang sama, dia berteriak, "Serang!" Ketika kata-kata itu selesai, Dimas Wu mengangkat Heaven Demon Sword, menghadap Arisun Gong yang ada di bawah, dan menyerang ke arahnya. Heaven Demon Sword terbelah, dan untuk sementara, kekuatan tak tertandingi dari Heaven Demon Sword dengan cepat membentuk samudera hitam. Di lautan luas, tampaknya ada 28 monster bintang muncul, dan binatang mengaum, kekuatannya tak tertandingi.
Ribuan aliran udara bersama dengan monster bintang raksasa yang terbelah oleh Heaven Demon Sword, mengalir turun dan mengenai payung jiwa langit. Ketika Arisun Gong melihat kejadian ini, hatinya tiba-tiba bergetar, matanya melebar, tubuhnya bahkan bergetar tak terkendali. Ilmu yang dimiliki Dimas Wu tentang Heaven terlalu menakutkan, seolah-olah seluruh langit berbintang runtuh. Kekuatannya sudah cukup untuk menghancurkan gunung dan sungai. Bintang raksasa yang menakutkan itu sepertinya mampu merobek langit, begitu kuat sangat mengejutkan. Arisun Gong tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar dan panik. Dia tidak berani ceroboh, segera membuka payung jiwa langit yang ada di tangannya. Menggunakan payung sebagai perisai, dia tiba-tiba memblokir bagian atas kepalanya, dan kemudian dengan cepat membalikkan seluruh payung. Payung jiwa langit bisa maju dan mundur, menyerang dan bertahan. Sebagai perisai pertahanan, itu tidak bisa dihancurkan. Sebagai serangan tajam, itu tidak bisa dihancurkan dan tidak terkalahkan. Payung jiwa langit tidak terkalahkan. Dengan gerakan cepat Arisun Gong, payung jiwa langit langsung membentuk perisai besar berbentuk payung. Perisai yang berbentuk payung ini berat dan tangguh. Ledakan. Heaven Demon Sword Dimas Wu berubah menjadi lautan yang megah, dan mengenai perisai payung jiwa langit milik Arisun Gong dengan suara yang keras. Sinar cahaya hitam keluar, cahayanya membuat getaran, dan gelombang energi besar mengamuk ke segala arah, menyapu gurun, dan kekuatan tak terlihat menghancurkan dunia dan menyapu orang yang ada di tempat. Di bawah payung, wajah Arisun Gong tiba-tiba berubah, alisnya mengerut. Dia menggenggam pegangan payung dengan kedua tangan dan mencoba yang terbaik untuk menopang payung jiwa langit ini. Perisai berbentuk payung memblokir serangan Heaven Demon Sword yang berasal dari Dimas Wu. Di bawah pengaruh lautan yang ganas, payung jiwa langit masih utuh dan tidak bisa dihancurkan. Namun, Arisun Gong tidak bisa menahan hantaman besar itu, tangannya gemetar. Dahinya berkeringat, wajahnya berubah semakin jelek, dan seluruh tubuhnya menjadi semakin berat. Ekspresi Dimas Wu tenang, dia meremas Heaven Demon Sword dan menekannya. Tiba-tiba, kekuatan payung jiwa langit diperkuat, dan semua binatang itu meraung dan menyerang dengan panik. Puih. Akhirnya, Arisun Gong tidak bisa menahannya lagi, dia tiba-tiba membuka mulutnya, menyemburkan seteguk besar darah. Tubuhnya tiba-tiba terhempas ke belakang, terbang mundur dengan kecepatan ekstrim. Payung jiwa langit dapat melawan kekuatan Heaven Demon Sword, tetapi Arisun Gong tidak bisa. Dengan kata lain, kemampuan Arisun Gong tidak bisa dilindungi dengan payung jiwa langit, dia tidak bisa memaksimalkan kekuatan payung jiwa langit, juga tidak bisa menggunakan payung jiwa langit dengan sempurna untuk menahan serangan Dimas Wu. Kerumunan yang baru saja heboh melihat kejadian ini, darah mereka membeku dalam sekejap, mereka benar-benar kewalahan, mereka jatuh ke dasar jurang Iyagi. Kemenangan singkat Arisun Gong sebelumnya hanya seperti sebuah mimpi, dalam sekejap mata mimpi itu terbangun dan semuanya berakhir. Mereka menyadari kenyataan Iyagi. Arisun Gong bukan tandingan Dimas Wu, dia ditakdirkan untuk gagah. Ledakan. Dengan tatapan putus asa dari semua orang, tubuh merah Arisun Gong menghantam tanah, dan dia membuat semua orang terkejut. Dia gagal Iyagi dan menunjukkan postur yang sangat memalukan. Wajah cantik Gong berubah, matanya dipenuhi rasa sakit, dia bahkan lebih terkejut, dia sangat frustrasi. Awalnya dia mengira dengan adanya payung jiwa langit, dia mungkin bisa melawan Dimas Wu. Namun, fakta kejam tersebut sangat mengingatkannya bahwa menang dari Dimas Wu adalah langkah yang tidak dapat dilewatinya. Hal seperti itu tidak dapat dilakukannya, bahkan jika dia memiliki senjata paling kuat, itu tidak akan membantu. Arisun Gong merasakan kesedihan yang luar biasa. Dia menahan nafas di dalam hatinya. Pada saat ini, dia melepaskan semua itu. Dia depresi. Dia terbaring di tanah dengan mata kosong dan kulit pucat, dan hatinya sangat kelabu. Seluruh tempat menjadi hening. Tidak ada atmosfer apapun. Dimas Wu berdiri dengan bangga di udara, menatap Arisun Gong dan berkata dengan sombong, "Kamu harus tahu bahwa kamu tidak bisa menjadi lawanku.
Nada suara Dimas Wu acuh tak acuh dan suaranya dingin. Dia berdiri di puncak tertinggi, memandang rendah dunia, dan mendominasi semua rakyat. Baginya, Arisun Gong seperti kura-kura di dalam guci, dan membiarkan Dimas Wu yang mengontrolnya. Arisun Gong samar-samar tersadar kembali. Dia melirik Dimas Wu dan berkata dengan lemah, "Aku akui, aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi ini bukan alasan bagiku untuk menyerah." Setelah mengatakan ini, tatapan mata Arisun Gong muncul kembali, dan dia tiba-tiba berdiri, dengan kedua tangannya dengan erat memegang payung jiwa langit, dia tiba-tiba naik ke langit. Ketika dia bergegas ke udara, dia tidak ragu-ragu untuk membidik Dimas Wu dengan payung, dan dengan cepat memutar payung jiwa langit. Setelah beberapa saat, cahaya merah keluar dari payung. Di saat yang sama, terjadi badai darah di udara, badai meraung dan menyapu seluruh tempat, kerumunan itu langsung panik dan kabur dengan tergesa-gesa. Kali ini, kekuatan payung jiwa langit meletus, lebih kuat dan lebih ganas dari sebelumnya. Lebih dari itu, sungguh menakutkan, cahaya merah dipancarkan dengan aura berbahaya dan kuat, pikiran dan jiwa semua orang ditarik, seolah-olah ditarik ke dalamnya. Kekuatan hisap payung jiwa langit tak tertandingi, dan semua orang tampak tak bisa memungkirinya. Dalam adegan ini, kekuatan payung jiwa langit menyembur keluar, seperti gelombang besar menyemburkan kekuatan yang telah disimpan ribuan tahun, sangat bersemangat pada saat Arisun Gong yang sedang memegang payung jiwa langit berputar dengan cepat, dan aura di tubuhnya juga melonjak. Aura yang besar itu menjadi semakin kuat, seolah tidak akan pernah berakhir. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.